Dan koloni seperti ini sebagian udah mau makan yang di kandang koloni. Ini semua udah kena, saya yakin. Tapi yang belum tersentuh obat cuma satu ini. Ini belum tersentuh obat sama sekali. Nafsu makannya juga bagus. Ini yang tanda-tanda ngedrop, yang putih betina sama putih yang ada di belakang. Kondisi kandang depan seperti ini, kandang depan. Kalau untuk nafsu makan masih beberapa, ini udah makan beberapa. Jadi kondisi kandang saya ya seperti itu tadi untuk kondisi kandangnya. Jadi ada yang beberapa itu ya mau makan, udah mau makan, tapi ada beberapa juga yang perkembangannya itu sangat sulit, terutama yang gede. Yang gede itu perkembangannya ada perkembangan tapi naik turun, kadang cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Faisal Sapi Boyolali. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, bagaimana keadaan sapi-sapi saya yang sudah terpapar, yang udah tertangani, yang belum tertangani, obat-obatan bagaimana. Saya udah di kandang, jadi ini real lapangan. Saya wis lecek, awak ayo kesel, pikiran kesel. Kondisinya ya seperti di belakang saya ini. Saya di kandang belakang, kita lihat, tak videokan satu-satu kondisinya seperti apa. Ini di kandang koloni ya, kandang koloni. Dan koloni seperti ini sebagian udah mau makan yang di kandang koloni. Ini semua udah kena, saya yakin. Tapi yang belum tersentuh obat cuma satu ini. Ini belum tersentuh obat sama sekali. Nafsu makannya juga bagus. Ini yang tanda-tanda ngedrop, yang putih betina sama putih yang ada di belakangnya itu. Ini kalau makannya juga masih mau. Untuk yang ini, untuk yang kotaan ini makan, yang itu gak makan. Ini punya saya kemungkinan besar itu udah semua kena, udah semuanya kena. Yang ini yang bayi induk yang tua, induk yang tua ini malah ada kembung ya. Ini mah kembung, nggak tahu kenapa, saya juga kurang tahu. Tapi induk ini kembung seperti itu. Ini tadi kembung, udah tak kasih obat kembung. Yang bagian sini yang ngedrop, yang kembung ini sama yang di sana ini ngedrop. Yang di ini udah disuntik kemarin, belum ada perkembangan. Ini belum ada perkembangan. Yang di kandang depan sebagian ada perkembangan dan sebagian belum juga. Untuk tenaga medis di sini, Pak Dokter, mantri udah kesini terus. Tapi juga mau gimana lagi, dengan keterbatasan obat-obatan seperti ini ya, kita hanya bisa gimana ya. Juga pusing juga. Saya tadi itu sharing-sharing sama teman-teman, sama mantri, sama dokter. Keluhannya itu sama semua. Dengan obat-obatan itu menghilang, ya juga bingung mau gimana lagi. Keluhannya sama. Kalau yang ini udah hari ke-3. Ini kalau makan, nafsu makannya udah kelihatan beberapa. Tapi untuk yang masih ngedrop juga masih ngedrop. Untuk yang di kandang ini, di koloni ini, yang masih ngedrop ya masih ngedrop, seperti yang putih di belakang
juga udah bingung ini mau bagaimana lagi tuh bingung. Kayak yang belum kena itu mau gimana lagi juga bingung. Mau dijual juga pasar tutup, tapi ya apakah laku dijual? Kalau nggak dijual nanti kalau ngedrop bagaimana? Ini juga menjadi polemik di kalangan peternak yang udah kena sama yang belum itu. Jadi mau dijual atau enggak itu juga nggak tahu kita. Mau dijual apakah ada yang mau beli? Kalau nggak dijual nanti pasti kena. Nah itu kan repot. Ini di sini yang terjadi seperti itu. Ini juga udah kehabisan kata-kata dan akal sehat ini. Ini yang di koloni ini yang putih-putih ini. Kita ke kandang depan. Kondisi kandang depan seperti ini kandang depan. Kalau untuk nafsu makan masih beberapa ini udah makan beberapa. Nih di sini seperti itu keadaannya. Ini beberapa udah mau makan ya. Untuk kaki-kaki udah disemprot semua tadi sama dokter dan mantri, semproti semua. Ini kondisi kandang depan seperti ini. Ini untuk demamnya udah enggak ya untuk yang ini ya, untuk yang ini. Tapi untuk yang si bison masih tinggi demamnya. Kalau si bison masih tinggi demamnya. Ini yang di kandang sini. Ini yang pertama kena itu ya kandang ini duluan sebelum ke kandang belakang. Ini udah seperti ini. Ini udah mau makannya udah mau makan ya. Tapi carinya yang empuk-empuk dulu. Jadi ya rumput ya yang muda-muda seperti itu. Dan seperti memelihara pedet kecil kayak bayi. Kembali ke ringkih lagi lur. Enggak seperti sapi-sapi besar, ini kembali seperti pedet lagi memeliharanya itu. Harus mencari yang mau dimakan itu apa, kita harus mencarikan seperti itu. Yang terjadi di lapangan seperti ini. Untuk yang gede ya makan. Yang gede tak taruh di sini ya, karena terlalu gede badannya itu tak buat slow aja. Demamnya itu masih tinggi, tapi di badannya itu udah turun suhu badannya. Ini tadi udah seharian bangun. Ini kalau makannya ya seperti itu, nyari yang empuk-empuk juga. Untuk bison ini juga udah disuntik beberapa kali, tapi untuk nafasnya masih seperti itu. Tadi udah dokter kesini, mantri kesini beberapa kali. Yang terjadi di lapangan seperti ini. Ini bison ini karena untuk bobotnya yang besar ya. Kalau untuk yang tanggung-tanggung kondisi seperti ini. Ini tadi disemprot di hidung. Di hidung itu disemprot kaki. Untuk kondisi makan masih seperti bayi lagi atau kembali ke pedet lagi seperti itu. Ini untuk kondisi kandang depan. Jadi kondisi kandang saya ya seperti itu tadi. Untuk kondisi kandangnya, jadi ada yang beberapa itu ya mau makan, udah mau makan, tapi ada beberapa juga yang perkembangannya itu sangat sulit, terutama yang gede. Yang gede itu perkembangannya ada perkembangan tapi naik turun, kadang cepet, kadang ngedrop lagi, cepet ngedrop lagi. Untuk yang gede seperti itu. Untuk yang babon tua itu kondisinya juga seperti itu, udah mau makan ngedrop lagi, makan ngedrop lagi, seperti itu untuk kondisinya. Kalau untuk yang pedet-pedet
udah petotan ke atas itu kondisinya kadang disuntik sekali 2 kali, itu disuntik antibiotik sama kalau panas perlu demam, kalau enggak dikasih multivitamin itu kondisinya cepat tercovery. Walaupun makannya masih dikit-dikit itu ada perkembangan, ada progres. Tapi ya mau gimana lagi loh, kita juga sebagai peternak itu udah kehabisan akal juga, karena untuk obat-obatan itu naik berkali-kali lipat, untuk obat itu juga menghilang, terus untuk tenaga dan pikiran itu kita udah pusing, karena untuk kebutuhan obat-obatan, dokter, mantri itu menguras kantong juga, untuk perawatan itu menguras pikiran dan tenaga. Pikiran itu udah nggak bisa berhenti, mau di gimana pun itu pikirannya itu nggak bisa berhenti. Tenaga itu wah udah begitu terkuras, karena mikir sama tenaga itu udah habis. Kita juga bingung ini mau gimana lagi. Mohon solusinya untuk pemerintah yang di lapangan seperti ini. Kita harus gimana? Yang masih sehat apakah bisa dijual atau enggak itu kita juga kurang tahu, dan kita kekurangan dana juga. Ini udah begitu banyak sekali drama yang kita lalui. Punya teman saya juga banyak yang seperti itu, tadi suruh memvideokan tapi saya belum sempat, karena tadi itu saya disuruh ke Pak Kadus untuk sharing-sharing masalah pengobatan ini juga, seperti itu. Mungkin cukup sekian, nanti bila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, kita sharing bersama, seperti itu. Terima kasih.